De wedstrijd is beslist. Zou je denken bij deze 2-0 van Dean James. Ini bukan sekadar berita biasa. Ini bisa jadi skandal terbesar yang diam-diam menghantam pemain timnas Indonesia di Eropa. Bayangkan, di saat nama Indonesia mulai diperhitungkan, di saat pemain-pemain diaspora mulai bersinar di Liga Belanda, tiba-tiba mereka menghilang. Bukan karena cedera, bukan karena kalah saing, tapi karena satu hal yang jauh lebih berbahaya. Status kewarganegaraan mereka dipertanyakan. Juaon heeft helemaal niet door dat hij de bal heeft, maar dan... Dan yang bikin merinding, ini bukan cuma satu pemain, bukan dua, tapi puluhan. Apa yang sebenarnya terjadi di Belanda? Kenapa klub-klub tiba-tiba mengusir pemainnya sendiri? Dan yang paling gila, apakah ini awal dari runtuhnya mimpi pemain diaspora Indonesia di Eropa? Semua bermula dari laporan media besar Belanda, The Telegraph. Mereka membongkar fakta yang selama ini nyaris tak terdengar, bahwa beberapa pemain yang berkarir di Liga Belanda, termasuk pilar timnas Indonesia, harus dinonaktifkan sementara. Nama-nama yang selama ini kita banggakan, Dean James, Justin Hubner, Nathan Chuaon, tiba-tiba tidak terlihat di latihan, tidak masuk skuad, bahkan tidak diizinkan bermain. Dan ini bukan keputusan teknis. Ini bukan karena performa menurun, ini bukan karena strategi pelatih, tapi karena satu alasan yang membuat semua klub memilih langkah aman. Takut memainkan pemain yang status hukumnya belum jelas. Takut terkena sanksi, takut melanggar regulasi liga. Di sepak bola profesional Eropa, kesalahan administrasi bisa berakibat fatal. Bahkan, bisa menghancurkan klub. Awalnya, banyak yang mengira ini hanya kasus kecil. Hanya Dean James, mungkin cuma miskomunikasi. Tapi ternyata, itu baru awal. Kasus ini melebar, menyebar, dan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Otoritas imigrasi Belanda mulai turun tangan. Nama demi nama mulai dikumpulkan. Dan hasilnya, sekitar 25 pemain masuk dalam daftar pemantauan. Bukan cuma pria, tapi juga pemain wanita. Ini bukan lagi masalah individu, ini sudah jadi gelombang. Dan di titik ini, harapan mulai runtuh. Karena hukum Belanda menyatakan dengan sangat tegas, jika seseorang secara sukarela mengambil kewarganegaraan lain, maka kewarganegaraan Belandanya bisa hilang. Tidak ada abu-abu, tidak ada kompromi. Artinya, beberapa pemain yang kini membela timnas Indonesia bisa saja kehilangan status yang selama ini membuka jalan mereka di Eropa. Dan jika itu terjadi, maka bukan hanya klub yang kehilangan pemain, tapi pemain bisa kehilangan masa depan mereka. Dan inilah titik di mana semuanya berubah jadi gila. Semua berawal dari satu laporan, satu keberatan, satu pertanyaan soal status. Dean James dipermasalahkan. Dan dari situ, efek domino dimulai. Klub-klub mulai panik. Federasi ikut turun tangan. KNVB bahkan mengirim sinyal tegas. Jangan mainkan pemain yang statusnya belum jelas. Bayangkan, situasinya. Pemain siap latihan, sudah pakai sepatu, sudah di lapangan, tapi tiba-tiba diberitahu, kamu tidak boleh bermain. Bukan karena cedera, bukan karena kalah saing, tapi karena status kamu sedang dipertanyakan. Dan lebih gila lagi, beberapa klub bahkan melarang pemainnya untuk sekadar ikut latihan. Ini bukan sekadar di bangku cadangkan, ini seperti di-freeze dari dunia sepak bola. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Kenapa ini bisa terjadi? Di Belanda, pemain non-Uni Eropa punya aturan yang sangat ketat. Mereka harus punya izin kerja, izin tinggal, dan gaji minimum yang sangat tinggi. Ketika seorang pemain kehilangan status kewarganegaraan Belanda, maka otomatis statusnya berubah menjadi non-EU player. Dan itu mengubah segalanya.
kontrak bisa bermasalah, registrasi bisa ditolak, dan klub bisa terkena konsekuensi serius. Itulah kenapa klub memilih satu langkah, menyingkirkan pemain sementara. Bukan karena tidak butuh, tapi karena tidak berani ambil risiko. Sementara itu, PSSI merespon dengan tenang. Mereka menegaskan bahwa dari sisi Indonesia, semua sudah beres. Tapi sekali lagi, masalah ini tidak ada di Indonesia. Masalahnya ada di Belanda, dan keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan hukum mereka. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang paling mengganggu. Jika status mereka benar-benar bermasalah, apa yang akan terjadi? Apakah mereka masih bisa bertahan di Eropa, atau harus mulai dari nol di tempat lain? Dan satu skenario yang mulai ramai dibicarakan, apakah ini tanda bahwa mereka akan pulang ke Indonesia? Mengikuti jejak pemain lain dan memperkuat klub-klub besar seperti Persib, Persija, atau Borneo FC? Jika itu terjadi, apakah Liga 1 akan naik level secara drastis? Atau justru ini jadi sinyal bahwa mimpi ke Eropa masih terlalu rapuh? Dan yang paling penting, apakah badai ini akan menghantam masa depan timnas Indonesia? Atau justru ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar?